Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membahas tentang chronic obstructive pulmonary disease atau COPD dengan dosen pengampu Pak Dadang Irfan Husori dan anggota kelompok kami yaitu Mumtaz Fadilah, Furkoni Lutfita, dan saya Tiara Rantisrumi. Definisi COPD adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. PPOK umumnya ditandai dengan sulit bernafas, batuk berdahak, dan mengi atau bengek. Nah, patofisiologinya, hambatan aliran udara merupakan perubahan fisiologi utama pada PPOK yang diakibatkan oleh adanya perubahan yang khas pada saluran nafas bagian proksimal, perifer, parenkim, dan vaskularisasi paru yang dikarenakan adanya satu inflamasi yang kronik dan perubahan struktural pada paru. Terjadinya peningkatan penebalan pada saluran nafas kecil dengan peningkatan formasi folikel, limfoid, dan deposisi kolagen dalam dinding luar saluran nafas mengakibatkan restriksi pembukaan jalan nafas. Lumen saluran nafas kecil berkurang akibat penebalan mukosa yang mengandung eksudat inflamasi yang meningkat sesuai berat sakit. Dalam keadaan normal, radikal bebas dan antioksidan berada dalam keadaan seimbang. Apabila terjadi gangguan keseimbangan, maka akan terjadi kerusakan di paru. Radikal bebas mempunyai peranan besar menimbulkan kerusakan sel dan menjadi dasar dari berbagai macam penyakit paru. Pengaruh gas polutan dapat menyebabkan stres oksidan. Stres oksidan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid selanjutnya akan menimbulkan kerusakan sel dan inflamasi. Pada gambar tersebut merupakan patofisiologi dari PPOK. Nah, dari gambar bisa kita lihat proses inflamasi akan mengaktifkan sel makrofag alveolar. Aktivasi sel tersebut akan menyebabkan dilepaskannya faktor kemotaktik neutrofil seperti interleukin 8 dan leukotrien B4, TNF dan MCP1 dan juga ROS. Nah, faktor-faktor tersebut akan merangsang neutrofil melepaskan protoase yang akan merusak jaringan ikat parenkim paru sehingga timbul kerusakan dinding alveolar dan hipersekresi mukus. Rangsangan sel epitel akan menyebabkan dilepaskannya limfosit CD8. Selanjutnya terjadi kerusakan seperti proses inflamasi. Pada keadaan normal, terdapat keseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Enzim NADPH yang ada di permukaan makrofag dan neutrofil akan mentransfer satu elektron ke molekul oksigen menjadi anion superoksida dengan bantuan enzim superoksid dismutase. Zat hidrogen peroksida atau H2O2 yang toksik akan diubah menjadi OH dengan menerima elektron dari ion feri menjadi ion fero. Ion fero dengan halida akan diubah menjadi anion hipohalida atau HOCl. Nah, pengaruh radikal bebas yang berasal dari polusi udara dapat menginduksi batuk kronis sehingga percabangan bronkus lebih mudah terinfeksi. Penurunan fungsi paru terjadi sekunder setelah perubahan struktur saluran nafas. Kerusakan struktur berupa destruksi alveol yang menuju ke arah emfisema karena produksi radikal bebas yang berlebihan oleh leukosit dan polusi asap rokok. Selanjutnya ada fisiologi pernafasan. Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernafasan melalui paru-paru atau pernafasan eksternal. Oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernafas. Oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronkial ke alveoli dan dapat berhubungan erat dengan darah di dalam kapiler pulmonaris. Hanya satu lapisan membran, yaitu membran alveoli kapiler yang memisahkan oksigen dari darah. Nah, di dalam paru-paru, karbon dioksida, salah satu hasil buangan metabolisme, menembus membran alveoler kapiler darah ke alveoli, dan setelah melalui pipa bronkial dan trakea, dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut.
Nah, ada 4 proses yang berhubungan dengan pernafasan pulmoner atau pernafasan eksterna. Yang pertama, ventilasi pulmoner atau gerak pernafasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus darah sedemikian sehingga dalam jumlah tepat dapat mencapai semua bagian tubuh. Yang keempat, difusi gas yang menembusi membran pemisah alveoli dan kapiler, dan juga CO2 lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor dari COPD sendiri. Yang pertama itu penyakit paru obstruktif kronis terjadi ketika saluran pernafasan dan paru-parunya rusak, serta mengalami peradangan. Beberapa kondisi ini dapat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit-penyakit. Yang kedua, memiliki kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Perokok pasif. Terpapar polusi udara, misalnya dari debu jalanan, asap dari kendaraan, atau asap pabrik dan industri. Yang ketiga adalah menderita penyakit asma, tuberkulosis, infeksi HIV, dan kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan protein alpha-1 antitrypsin atau AAT. Yang keempat adalah memiliki keluarga dengan riwayat penyakit paru obstruktif kronis. Yang kelima ada berusia 40 tahun ke atas, dan yang keenam adalah berjenis kelamin perempuan. Pernafasan jaringan atau pernafasan internal, darah yang telah menjenuhkan hemoglobinnya dengan oksigen atau oksihemoglobin, mengitari seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler, di mana darah bergerak sangat lambat. Sel jaringan memungut oksigen dari hemoglobin untuk memungkinkan oksigen berlangsung dan darah menerima, dan sebagai gantinya hasil buangan oksidasi itu adalah karbon dioksida yang sering kita keluarkan. Perubahan-perubahan berikut terjadi pada komposisi udara dalam alveoli yang disebabkan pernafasan eksterna dan pernafasan eksterna dan interna dan pernafasan dari jaringan. Udara yang dihembuskan jenuh dengan uap air dan mempunyai suhu yang sama dengan badan, yaitu 20% lebih panas badan hilang untuk pernapasan udara yang dikeluarkan. Selanjutnya ada gejala dari PPOK sendiri. Gejala dari penyakit paru obstruktif kronik ini adalah seperti susah bernapas, kelemahan badan, batuk kronik, nafas berbunyi, mengi atau bengek, atau wheezing, yang terbentuknya sputum dalam saluran nafas dalam waktu yang lama. Salah satu gejala yang umum dari penyakit paru obstruktif kronik ini adalah sesak nafas atau dyspnea. Pada tahap lanjutan dari penyakit paru obstruktif kronik, dyspnea ini dapat memburuk, bahkan dapat dirasakan ketika penderita sedang istirahat atau tidur. Cara untuk mendiagnosis COPD sendiri adalah, untuk menegakkan diagnosis, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien, terutama riwayat kebiasaan merokok. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada paru-paru pasien dengan menggunakan stetoskop. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang di bawah ini untuk memastikan diagnosis COPD. Yang pertama adalah tes fungsi paru-paru atau spirometri, yaitu untuk mengukur volume udara yang dihirup dan dikeluarkan oleh pasien, serta untuk mengetahui apakah paru-paru dapat mengirimkan oksigen dalam jumlah cukup ke dalam darah. Yang kedua adalah tes darah, yang dimana untuk mengukur kadar protein alpha-1 antitrypsin dalam darah dan menyingkirkan kemungkinan gejala yang disebabkan oleh penyakit lain, seperti anemia atau polisitemia. Yang ketiga adalah analisis gas darah arteri, yaitu untuk mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Yang keempat adalah pemindaian dengan foto ronsen dan CT scan, yaitu untuk mendeteksi emfisema atau gangguan lain di paru-paru. Kemudian Selain ada tes tes longis.
Selain tes-tes di atas, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan lain untuk menentukan tingkat keparahan PPOK yang diderita pasien. Pemeriksaan tersebut dapat berupa EKG dan juga sampel dahak. EKG itu untuk mengetahui kondisi jantung dan juga sampel dahak untuk mendeteksi kemungkinan adanya infeksi bakteri atau jamur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mumtaz. Kemudian ada tata laksana terapi non-farmakologinya. Yang pertama itu menghentikan kebiasaan merokok. Nah, tidak ada obat yang dapat menunda memburuknya fungsi paru jika pasien tetap merokok. Kemudian, rehabilitasi paru-paru secara komprehensif dengan olahraga dan latihan pernafasan. Dan yang ketiga, perbaikan nutrisi. Kemudian tata laksana terapi farmakologi yaitu antikolinergik inhalasi yang mana disebut dengan first line terapi, dosis harus cukup tinggi yaitu 2 VAP 4 sampai 6 kali per hari. Nah, jika sulit gunakan nebulizer 0,5 mg setiap 4 sampai 6 jam yaitu ipratropium atau oksitropium bromid. Kemudian simpatomimetik yaitu second line terapi yaitu terbutalin atau salbutamol. Kemudian kombinasi antikolinergik dan simpatomimetik, yaitu untuk meningkatkan efektivitas. Metilkesantin, yaitu banyak ADR dipakai jika yang lainnya tidak mempan. Kemudian ada mukolitik, yaitu membantu pengenceran dahak, namun tidak memperbaiki aliran udara. Kemudian ada kortikosteroid yang mana benefit is very limited, yaitu laporan tentang efektivitasnya masih bervariasi, kecuali jika pasien juga memiliki riwayat asma. Kemudian oksigen untuk pasien hipoksemia atau cor pulmonale. Kemudian antibiotik digunakan bila ada tanda infeksi, buka untuk maintenance terapi. Vaksinasi direkomendasikan itu untuk high risk patient, vaksin pneumococcus yaitu tiap 5-10 dan vaksin influenza tiap tahun. Kemudian ada alpha-1 proteinase inhibitor yaitu untuk pasien yang defisiensi. Kemudian alpha-1 antitrypsin yaitu digunakan per minggu, contoh prolastin. Dapat disimpulkan yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau disebut PPOK itu adalah peradangan pada paru-paru yang berkembang dalam jangka panjang. Nah, PPOK ini umumnya ditandai dengan sulit bernapas, batuk berdahak, dan mengi atau disebut juga dengan bengek, dan merupakan penyakit yang sebenarnya secara potensial dapat dicegah dengan stop smoking, yaitu berhenti merokok. Nah, gejala berupa sesak napas atau batuk kronis, inhaler darurat dan steroid inhalasi atau oral dapat membantu mengendalikan gejala dan meminimalkan kerusakan lebih parah. Nah, penyakit ini bersifat progresif yang mana irreversible, berbiaya besar baik personal maupun masyarakat. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.